Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, welcome to my channel. Nah, kali ini saya akan membahas soal cerita yang kabarnya keluar di TUSKD CPNS 2021. Soal ceritanya itu yang merupakan hitungan singkat saja. Oke, kita langsung aja soal pertama. Pak Adi membagikan 288 buah buku kepada 8 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Setiap orang akan menerima. Nah, kalau soalnya seperti ini, ada beberapa jumlah yang mau dibagikan ke beberapa orang. Nih, jadi untuk mencari banyak yang diterima orang tersebut adalah jumlah yang mau dibagi, yaitu 288 buah buku dibagi banyak orangnya. Di sini kelompoknya ada 8 dan masing-masing kelompok ini terdiri atas 4 orang, berarti 8 dikali 4 itu sama dengan 288 dibagi 8 kali 4 itu 32. 288 dibagi 32 itu sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang pengendara sepeda motor menempuh jarak 400 km dalam waktu 5 hari. Pada hari pertama ditempuhnya 90 km, hari kedua 75 km, hari ketiga 120 km, dan hari keempat 30 km. Berapakah jarak yang ditempuh pada hari kelima? Nah, kita mau mencari jarak yang ditempuh pada hari kelima. Itu caranya sama dengan jarak total, yaitu 400 dikurangi dengan jarak yang udah ditempuh selama 4 hari, yaitu 90 ditambah 75 tambah 120 ditambah 30 sama dengan 400 dikurang 90 ditambah 75 ditambah 120 tambah 30. 120 ditambah 30 itu sama dengan 150 ya, ditambah 90 itu sama dengan 240 ditambah 75 itu sama dengan 315. Jadi sama dengan 400 dikurang 315 yaitu sama dengan 85. Jadi jawabannya adalah A. Nah, sebenarnya kita udah bisa tebak ya kalau jawabannya A. Dari mana? Nah, kita lihat datanya. Ini datanya 0, angka terakhirnya ini 0, 0, 0. Cuma satu data yang angka satuannya itu 5. Otomatis nanti satuan yang ditanya itu satuannya juga 5. Ini yang di sini pilihan yang satuannya 5 cuma A. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal berikutnya. Pintu air di suatu daerah mempunyai 927 cabang saluran yang disalurkan ke rumah-rumah tangga. Dalam satu minggu digunakan 88.065 liter air. Berapa literkah rata-rata air yang digunakan masing-masing rumah dalam satu minggu? Nah, di sini berarti yang ditanya itu sama dengan banyak air yang digunakan dalam satu minggu, yaitu 88.065 dibagi banyak cabang salurannya, yaitu 927. Nah, bilangannya agak susah ya kalau dibagikan. Nah, bagi teman-teman yang mau cara cepatnya, kita lihat ya, 88.000 itu dia kita bulatkan. Jadi misalnya 8.800 kita bulat. Bukan 8.800, 88.000. Jadi kita bulatkan jadi 88.000 dibagi 927 kita bulatkan jadi 900. Nah, ini nolnya kita coret 2, berarti 880 dibagi 9. Nah, 880 dibagi 9 itu bulatnya 9 ya. 9 dikali 9 itu 81. Masih jauh ya angka berikutnya. Jadi yang 9 angka depannya cuma 2, berarti bukan C, bukan D, bukan E, antara A sama B jawabannya. Nah, di sini yang 9 kali 9 itu adalah 81. Nah, di sini 88 masih jauh ya. Jadi bukan 90 tepat hasilnya, tapi lebih dari 90. Jadi jawabannya adalah 95. Kalau malas mengalihkannya, jadi pakai aja perkiraan. Jadi jawabannya adalah B. Itu ya.
kita cari aja pendekatannya, dia mendekati berapa. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah sekolah dasar pada hari pertama tahun ajaran mempunyai 612 murid. Selama tahun ajaran, 31 murid pindah ke sekolah lain. Jika pada akhir tahun ajaran sekolah tersebut mempunyai 654 murid, berapakah murid baru yang masuk selama tahun ajaran tersebut? Nah, ini ditanya adalah yang masuk. Berarti untuk mencari yang masuk itu yang jumlah akhir dikurangi sama yang awal 612 ditambah sama yang pindah. Nah, sebenarnya rumusnya seperti ini ya. Asalnya itu dari 654 dikurang jumlah awal dikurang 31. Ini jumlah. Ketika dibuka tanda kurungnya jadinya yang seperti di atas nih. 654 dikurang 612 ditambah 31. 654 dikurang 612 itu sama dengan 42 ya. Sama dengan 42, kemudian ditambah dengan 31. Itu sama dengan 73. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang wisatawan berangkat dengan pesawat terbang dari Jakarta menuju Jayapura. Ingat, waktu Jakarta dengan Jayapura itu selisih 2 jam. Ya, selisih 2 jam lebih cepat yang di Jayapura. Beda 2 jam. Nah, pesawat lepas landas dari Bandara Jakarta pukul 20 waktu setempat dan mendarat di Jayapura pukul 6 waktu setempat. Nah, jika selama penerbangan tersebut singgah di Bandara Surabaya dan Makassar masing-masing 30 menit, berapa jamkah lama seluruh perjalanan tersebut? Nah, waktu Jakarta itu, kalau di Jakarta pukul 20.00, di Nah, Jakarta pukul 20.00, maka di Jayapura itu pukul 22.00, jadi beda 2 jam. Nah, berarti kita hitungnya yang dari 22.00 sampai ke 06.00. Nah, dari pukul 22 ke pukul 6 pagi itu selisihnya ada 8 jam. Ya, 8 jam. Kemudian dia istirahat atau singgah di Bandara Surabaya dan Makassar. Ada 2 bandara ya. Di Bandara Surabaya dan Makassar masing-masing 30 menit. Berarti dia istirahat selama 30 menit. Nah, waktu yang 8 jam ini dikurangi 1 jam. 1 jamnya berasal dari 2 kali 30 menit. Jadi 8 dikurang 1, 7 jam. Berapa jamkah lama seluruh perjalanan tersebut? Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, bisa ya? Kita lanjut soal berikutnya. Ani membuat 780 ml sirup yang akan dituangkan ke dalam setengah jumlah botol miliknya. Jika masing-masing botol berisi 80 ml dan sirup Ani bersisa 60 ml, maka berapa jumlah botol Ani seluruhnya? Nah, kita misalkan jumlah botol Ani seluruhnya itu sebagai N. Jumlah botol Ani seluruhnya sama dengan N. Nah, dia membuat 780 ml. Bersisa 60 ml. Berarti yang masuk ke dalam botol itu cuma 780 ml dikurang 60 ml. Itu sama dengan 720 ml. Ini yang udah dimasukkan ke dalam botol. Ke dalam botol ukuran 80 ml. Makanya jumlah yang dimasukkan ke botol dibagi dengan kapasitas botolnya itu 80 ml.
Ini nolnya boleh kita coret, tinggal 72 bagi 8. 72 dibagi 8 yaitu 9. Nah, 9 inilah yang jumlah, bukan jumlah setengah botol, sorry. Setengah jumlah botol Ani. Ya, inilah yang setengah jumlah botol Ani. Kalau jumlah seluruhnya, N itu sama dengan 2 kali dari yang jumlah setengah ini, yaitu 9, sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah E. Oke. Kalau setengahnya cuma 9, berarti keseluruhannya kita kali 2. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah kaleng berisi penuh beratnya 660 gram. Ketika kaleng tersebut hanya terisi setengah, beratnya 420 gram. Jika kaleng yang telah kosong dapat dijual ke pemulung seharga Rp5 per gram, maka berapa harga jual kaleng tersebut? Nah, di sini kalau kaleng penuh ya, kaleng ini kita tulis dulu ya, berat kaleng penuh. Ini boleh nggak ditulis, boleh kalau misalnya saat ujian itu dalam pikiran aja. Berat kaleng penuh itu 660 gram. Ketika kaleng tersebut hanya terisi setengah, berarti berat setengah isinya, berat setengah isi kaleng (660 dikurang 420) itu sama dengan 240 gram. Itu berat setengah isi kaleng ya. Kalau berat kalengnya saja berapa? Berat kalengnya sama dengan berat kaleng penuh keseluruhan. Berarti di sini ya, gini ya. Ini bruto. Berat kotornya itu berat si isi kalengnya sama berat kalengnya. Kemudian kalau berat setengah isi kalengnya 240, berarti berat keseluruhan isi kaleng, berat keseluruhannya isi kaleng sama dengan ini setengah, berarti keseluruhannya dikali 2 dikali 240 gram itu sama dengan 480 gram. Nah, inilah yang neto. Nah, kalau taranya yaitu berat kalengnya. Berat kaleng sama dengan berat kaleng penuh dengan isinya dikurangi dengan isinya, yaitu 660 dikurang 480 atau brutonya dikurang neto. 660 dikurang 480 ini sama dengan 180 gram. Nah, inilah yang dinamakan tara. Nah, harga kaleng tersebut per gram adalah Rp5. Berarti kalau kalengnya ini dijual, maka harga jual kaleng, ini harga jual, saya singkat aja, harga jual kaleng sama dengan 180 gram dikali Rp5 per gram. Satuan gramnya nggak usah ditulis saja, 180 dikali 5 sama dengan 900. Jadi jawabannya adalah B. Oke, bisa ya dipahami. Yang perlu diingat di sini, neto itu sama dengan bruto dikurang tara. Atau kalau tara itu sama dengan bruto kurang neto. Dan bruto itu sama dengan neto ditambah tara. Oke. Kita lanjut soal berikutnya.
Dalam satu kelas, 5/7 murid adalah laki-laki. 2/5 murid laki-laki berambut lurus. 3/7 murid memiliki rambut lurus. Berapakah murid perempuan yang tidak berambut lurus? Tidak lurus. Nah, di sini kita misalkan itu jumlah muridnya ya. Ini kita misalkan jumlah muridnya N. Sama dengan N. Nah, yang N ini terbagi atas laki-laki L, perempuan P. Nah, laki-lakinya itu jumlahnya sama dengan 5/7 N. Kalau laki-lakinya 5/7, otomatis yang P adalah 1 dikurang 5/7. 1 dikurang 5/7. Atau satunya kita ubah ke pecahan 7/7 dikurang 5/7. 7 dikurang 5, 2. 2/7. Jadi kalau L-nya 5/7, berarti P 2/7 N. Oke. Kemudian diketahui 2/5 murid laki-laki, 2/5 dari murid laki-laki yaitu 5/7 N itu berambut lurus. Yang berambut lurus ada 2/7 N itu berambut lurus. Lurus. Yang tidak lurus lurusnya adalah sisanya, yaitu 5/7 N dikurang 2/7 N. 5 dikurang 2, 3. 3/7 N. Nah, yang lurus ya, yang berambut lurus itu adalah 3/7 murid. Nih. Nanti yang perempuan juga dibagi lurus sama tidak lurus. Nah, jumlah yang lurus, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ketika dijumlahkan itu sama dengan 3/7 N. Nah, yang laki-laki berambut lurusnya udah diperoleh 2/7 N. Supaya totalnya sama dengan 3/7 N, maka yang lurus di perempuan itu sama dengan 3/7 dikurang 2/7. 3/7 N dikurang 2/7 N itu sama dengan 3 dikurang 2, 1. 1/7 N. Ya. Nah, di sini yang ditanya adalah yang berambut tidak lurus yang perempuannya. Nah, kalau yang lurusnya 1/7, maka yang tidak lurusnya itu sama dengan totalnya 2/7 N dikurang yang lurusnya 1/7 N. 2 dikurang 1, 1/7 N. Di sini nggak ada pilihan 1/7, yang coba kita ubah ke penyebut 35. 35 bagi 75 dikali 1, 5. Jadi 1/7 N itu sama dengan 5/35 N. Jadi jawabannya adalah A. Oke, bisa dipahami? Semoga bisa ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Selisih dua bilangan 6. Jika kedua bilangan dijumlahkan hasilnya 32. Berapa selisih dari kuadrat kedua bilangan? Nah, kalimat ini kita ubah ke persamaan matematika. Selisih dua bilangan, kita misalkan dua bilangan itu adalah A dan B. Jadi kalau selisih A dikurang B itu sama dengan 6. Jika kedua bilangan dijumlahkan, A tambah B, hasilnya yaitu 32. Yang ditanya adalah selisih dari kuadrat kedua bilangan. Kuadrat kedua bilangan yaitu A kuadrat B kuadrat. Selisihnya berarti kita kurangkan A kuadrat dikurang B kuadratnya berapa? Nah, itu yang ditanya.
Ingat persamaannya, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A kurang B dikali A tambah B. A kurang B-nya 6, A tambah B-nya 32. 6 kali 32 sama dengan 192. Jadi jawabannya A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang wanita menghabiskan 2/3 dari uangnya, kemudian dia kehilangan 2/3 dari sisa uangnya. Jika uang yang dimilikinya sekarang Rp4.000, berapakah uangnya mula-mula? Nah, misalkan jumlah uang mula-mula sama dengan X. Nah, seorang wanita menghabiskan 2/3 dari uangnya. Di jumlah uangnya X dikurang 2/3 X. Disiksa X ini bit 1 kan, 1 dikurang 2/3. Satunya kita nyatakan sebagai pecahan 3/3 dikurang 2/3. 3 kurang 2, 1/3. Jadi di sini X dikurang 2/3 X sama dengan 1/3 X. Nah, kemudian dia kehilangan lagi 2/3 dari sisa uangnya. 2/3 dari yang ini ya, 2/3 dari 1/3 X. Nah, kalau dia kehilangan 2/3, berarti yang tersisa adalah 1 dikurang 2/3-nya, yaitu 1/3 sisa. Terus 1/3 dari 1/3 X. Inilah yang sama dengan 4.000. 1 kali 1, 1. 3 kali 3, 9. Jadi 1/9 X sama dengan 4.000. X sama dengan 4.000 dikali 9. Jadi X sama dengan 4.000 kali 9, 36.000. Jadi jawabannya adalah D. Oke, saya semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lagi persiapan tes CPNS, dan terima kasih sudah menonton.